Bapak dan Ibu, acara akan diawali dengan orasi ilmiah oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji syukur, doa, dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan panjang usia dan diberikan harapan sehingga masih terus bisa berkontribusi untuk Ibu Pertiwi dan berkarya untuk bangsa. Yang terhormat Rektor Universitas Terbuka Profesor Ojat, yang kami hormati Ketua Senat Universitas Terbuka, Bapak Ibu Wakil Rektor, para guru besar, Bapak Letnan Jenderal Norman Marsiano, senior saya, Bapak Dr. Tursandi Alwi, Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus para wisudawan dan wisudawati dari Universitas Terbuka. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat, sukses, dan berbahagia untuk Bapak Rektor beserta seluruh jajaran, untuk para mahasiswa yang sekarang pagi hari ini melaksanakan prosesi wisuda sebagai bentuk telah menyelesaikan satu tahapan untuk memasuki tahapan baru berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk sharing, berbagi, dan untuk menyampaikan beberapa perkembangan yang ada di jajaran pemerintah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para wisudawan yang kami cintai. Saat ini ada turbulensi besar, ada disruption, ada perubahan berkelanjutan yang mau tidak mau harus kita lakukan mitigasinya, agar kehidupan ke depan bisa kita kelola dengan lebih baik. Pada hakikatnya, kita semua diberikan amanah dan mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengelola kehidupan dengan bijaksana. Di dalam setiap kali kita mengelola kehidupan, selalu di hadapan kita ada tantangan, yang mana tantangan itu memang sengaja diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Tentu ini bagian besar yang harus kita carikan solusinya. Dan ketika ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk zakat, bukan perintah untuk puasa, bukan perintah untuk berhaji, tetapi perintahnya adalah Iqra. Perintahnya adalah untuk membaca. Bacalah dengan nama Tuhan. Apa yang harus dibaca? Apakah Al-Quran? Tentu bukan, karena Al-Quran belum diturunkan. Esensi belajar adalah mempelajari apa yang ada di depan kita untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dunia adalah lahan yang luas untuk kita jadikan objek sekaligus subjek pembelajaran. Maka dengan proses belajar ini, esensi kehidupan adalah diletakkan pada sumber daya manusianya, human capitalnya. Penggerak perubahan adalah manusianya, yang mana manusia selalu diberikan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk beradaptasi, pendek kata adalah kemampuan untuk belajar. Problemnya adalah, maukah kita
untuk selalu belajar. Banyak sekali kalau kita melihat perkembangan-perkembangan di dalam kita berbangsa dan bernegara. Esensi bernegara selalu diawali dari manusianya, dari penduduknya. Penduduk ini akan kita kelola, kita arahkan ke titik yang seperti apa. Dalam perspektif meso, misalnya organisasi kampus, organisasi perusahaan, industri, semuanya memiliki tujuan. Di dalam kita mengelola tujuan itu, selalu ada pertanyaan seberapa penting sumber daya manusia itu. Apakah sumber daya manusia diletakkan pada level tertinggi, lebih tinggi dari sumber daya uang, sumber daya mesin-mesin, sumber daya yang bersifat sarana prasarana, ataukah SDM itu diletakkan di bawah itu semua? Inilah esensi kita. Dalam pandangan saya, penggerak perubahan terbesar terletak pada human capital, sumber daya manusia. Untuk itulah, maka kita semua perlu mendorong terus-menerus terwujudnya manusia yang pembelajar, manusia yang adaptif dengan perubahan. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap para inovator, para pendiri universitas terbuka. Bapak Rektor, kami salut betul. Kurang lebih universitas terbuka ini, kalau saya melihat aspek historis, didirikan tahun 1984. Pada waktu itu tidak banyak orang yang percaya dengan eksistensi universitas terbuka. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. 40 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memverifikasi, menunjukkan kekuasaannya, dan kita semua seluruh dunia, kita sekarang semua belajar jarak jauh. Ini fakta yang tidak terbantahkan, bahwa inovator universitas terbuka ini baru 40 tahun kemudian, andai Pak Rektor, kita semua tidak sabar. Pada waktu itu UT tidak kita kembangkan, jutaan orang mungkin tidak bisa belajar seperti sekarang. Dan work from home, learning from home, kita bisa belajar dari manapun. Esensinya adalah seperti yang dipikirkan dan dilaksanakan di UT sejak 40 tahun yang lalu. Jadi seluruh wisudawan harus berbangga bahwa kita semua menjadi bagian dari universitas terbuka yang dulu tidak pernah difikirkan, dan sekarang seluruh dunia mengakui sistem ini dengan learning from home, belajar jarak jauh, online. Ini luar biasa. Tentu inilah yang disebut oleh para ahli sebagai era disruption. Keberhasilan kita dalam era disruption adalah ketika kita bisa bekerja secara connected dan integrated. Kuncinya adalah pada kehendak, kemauan. Teknologi hanyalah cara. Kalau kita melihat pada filsafat Jawa, ketika ada dari lagu bait ke-10 Dandang Gulo, itu mengatakan bahwa dikatakan begini, ping sedasanipun limpat pasanging grahito, ruh sasmito traping kromoniti, weruh sanis kareng boso. Ini bahasa Jawa, saya dari kultur Jawa, saya dibesarkan di Jogja dan di Solo. Mengatakan begini, yang ke-10 itu, kita harus tanggap terhadap perubahan zaman. Tahu akan sopan santun, tahu adat dan tata krama. Zaman terus berubah, tetapi ada bagian-bagian di mana sopan santun, adat istiadat, dan tata krama terus harus kita pertahankan. Di dalam proses pembelajaran jarak jauh, dalam proses daring seperti ini, apa yang disampaikan di dalam bait lagu Dandang Gulo
itu sangat relevan. Saya ingin sampaikan secara terus terang. Ketika kita kuliah jarak jauh, kuliah daring, kuliah online, sikap kita, tata krama kita, menghormati guru, menghargai guru, menjaga keterikatan, itu adalah kunci keberhasilan. Karena ketika kita bertransformasi dari kuliah tatap muka menjadi kuliah jarak jauh dengan sistem online, sistem daring, tata krama adalah kunci utamanya. Apa yang dimaksud dengan tata krama dan sopan santun? Para wisudawan yang saya banggakan dan saya cintai, apakah sopan ketika kita kuliah daring, kuliah jarak jauh, memasang foto wajah seolah-olah ada di dalam ruangan kuliah dengan Zoom, tetapi kita tinggal sambil mandi, sambil makan, sambil menerima tamu, dibiarkan dosennya bicara sendirian. Jadi berabad yang lalu kita sudah diingatkan, perkembangan zaman tetap harus diikuti dengan etika, moralitas, tata krama, sopan santun yang terus terjaga. Jadi perkembangan teknologi yang terus-menerus sangat masif dengan pendekatan connected dan integrated harus diikuti dengan tata krama dan sopan santun. Saya sebagai dosen merasakan betul. Salah satu kunci keberhasilan di dalam kita mengajar adalah keterikatan, bonding. Ketika mahasiswa dan dosen sama-sama bisa membangun keterikatan, kedekatan, chemistry, dialog, komunikasi yang intensif, baik di dalam ruang Zoom maupun di ruang-ruang yang lain, virtual maupun ruang faktual, maka kunci keberhasilan itu sudah bisa mulai kita pegang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat perkembangan demografi kita, terjadi satu pergeseran kalau kita melihat bagaimana generasi ini bertumbuh. Ada generasi yang sekarang masih hidup umur 70-90-an tahun. Ada 50 sampai 70 tahun. Ada 30 sampai 50 tahun. Ada yang di bawah 30 tahun, ada yang di bawah 16 tahun. Berarti kita hidup dalam peradaban yang berbeda. Hidup di dalam generasi yang berbeda-beda. Untuk itu, kemampuan adaptasi sebagai pembelajar menjadi kuncinya. Karena bisa jadi saat kita belajar untuk orang-orang berumur 40 dan 50 tahun. Suatu saat kita akan mengajarkan ilmu kita yang kita peroleh dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa, kita ajarkan untuk anak-anak yang berada di bawah 16 tahun. Artinya apa? Apa yang diturunkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Kita harus selalu belajar beradaptasi terus-menerus. Karena tidak ada sesuatu yang abadi, termasuk ilmu pengetahuan, ketika kita dulu diajarkan teori yang menyatakan bumi sebagai pusat tata surya. Teori geosentris. Kemudian teori ini di-challenge. Lahirlah teori baru, teori heliosentris. Matahari sebagai pusat tata surya. Teori pun dinamis. Maka metode belajar, metode pembelajaran, metode pengajaran harus terus kita kembangkan. Apalagi ketika kita masuk ke dalam revolusi yang saat ini terjadi dengan revolusi digital. Perubahan teknologi terus terjadi. Dunia bergerak sangat cepat. Kita dulu belajar transformasi menggunakan telepon rumah, wartel, warnet, 2G, 3G, 4G, 5G. Sekarang telepon rumah, wartel, warnet ada di mana? Sudah tidak ada. Terjadi disruption, terjadi transformasi yang demikian besar.
maka proses kehidupan ini harus kita adaptasi melalui kampus. Program-program pembelajaran seperti ini harus kita teruskan karena pilihannya hanya dua. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita akan tertinggal, die, mati, atau kita tetap survive. Kita memilih untuk tetap survive. Oleh karena itu, para wisudawan yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, mari kita terus belajar, membuka diri terhadap perkembangan teknologi. Dulu semua kita menggunakan pendekatan manual, ketik manual, bergerak ke floppy disk, bergerak disket, hard disk. Sekarang sudah big data, artificial intelligence. Sudah semuanya terkoneksi, terintegrasi, termasuk dengan pendekatan-pendekatan face recognition, sistem biometrik. Jadi revolusi industri itu sudah betul-betul menjadi bagian inherent dari kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta wisuda yang saya banggakan. Apapun perkembangannya, bagaimanapun teknologi mengintervensi pada kita. Salah satu keunggulan dan sifat manusia adalah kemampuan berbagi pakai. Kita mulai terjadi pergeseran. Kehidupan yang dulunya monopolistik, ingin dikuasai sendiri, mulai bergeser pada pendekatan sinergi, pendekatan berbagi pakai. Bagaimana kita melihat lahirnya Gojek, Grab, lahirnya marketplace, Traveloka, Shopee, dulu Amazon.com. Ini adalah pendekatan berbagi pakai semua. Berbagai platform tidak bisa didirikan dengan pendekatan monopolistik dan bersifat tunggal. Bagaimana kita melihat Gojek dan Grab menjadi armada angkutan yang sangat besar tanpa memiliki kendaraan bermotor sendiri. Ini adalah bagian dari berbagi pakai. Maka dunia pendidikan harus terus menyesuaikan diri dari pendekatan kompetitif murni menuju pendekatan sinergi dan kolaborasi. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sumber daya manusia harus bersaing dengan Google, tentu kalah. Daya ingatnya, kecepatannya tentu kalah. Karena kemampuan mesin bisa ditingkatkan terus-menerus, sedangkan kemampuan manusia ada peaknya dan kemudian menurun seiring dengan usia. Tetapi ada keunggulan manusia. Yang pertama adalah integritas. Jadi bagaimana proses pembelajaran dengan jarak jauh tetap bisa meningkatkan integritas. Yang kedua, semangat juang. Bagaimana spirit kita untuk never give up. Jangan mudah menyerah. Fokus pada tujuan, sebagaimana Ronaldo, Messi, ketika menendang bola pertama tidak masuk, tendangan kedua tidak masuk, tendangan ketiga tidak masuk, seluruh tendangan tetap diarahkan pada gawang. Ternyata di tendangan ke-7, ke-8 menjadi gol. Itulah pentingnya fokus. Disitulah proses pembelajaran didorong terus menuju ke sana. Yang kedua adalah selalu berpikir yang positif. Berpikir yang kreatif dan inovatif. Tentu ini tidak mudah, tetapi Iqra bisa mengajarkan pada kita semuanya banyak hal. Dengan kemauan yang kuat, melihat lingkungan sekitarnya, kita bisa berpikir mengembangkan hal-hal yang sudah ada menuju yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk selalu mau bekerja sama. Ini menjadi kunci penting bagi kita semuanya. Kekuatan tim akan menjadi lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan kekuatan yang bertumpu pada seseorang. Bapak dan Ibu bisa membedakan antara kereta cepat Shinkansen dengan kereta cepat Argo Bromo.
Sama-sama disebut kereta cepat. Mengapa Shinkansen bisa begitu cepat bergerak? Karena dia ada satu lokomotif dan di setiap gerbongnya ada mesin pendorongnya yang sangat kuat. Timnya bekerja sangat bagus. Argo Bromo mesin pendorongnya hanya satu atau dua dengan yang di paling belakang. Tiap gerbong tidak ada mesin pendorongnya. Maka kapasitasnya menjadi sangat terbatas. Maka setiap organisasi harus berfilosofi seperti Shinkansen. Pada setiap titiknya ada mesin-mesin pendorong dan itu harus diawali pembelajarannya dari dunia pendidikan. Yang terakhir, Ibu dan Bapak, Pak Rektor yang kami hormati, ada karakter sumber daya manusia yang tidak bisa kita tinggalkan walaupun teknologi sudah berkembang sangat pesat. Pertama adalah integritas. Ini menjadi landasan bagi semuanya. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, berpikir positif, kreatif, dan inovatif. Ketiga, siap bekerja di dalam tim, bersinergi dan berkolaborasi. Dan yang keempat, ini menjadi basis perilaku, basis code of conduct bagi kita semua. Para wisudawan dan wisudawati, kita tidak perlu mencari jauh-jauh kemana. Sifat-sifat ini ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amanah, fatonah, tabligh, dan sidik. Mau menjalankan apa yang sedang diembankan di pundaknya. Kemudian mampu mengambil keputusan secara cepat, fatonah, cerdas, tabligh, menyampaikan, komunikatif, mau untuk melakukan marketing terhadap produk-produknya. Dan yang terakhir, sidik. Bila benar, sampaikan benar. Bila salah, sampaikan salah. Demikian Bapak dan Ibu, ringkas yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas semua kekurangan. Terima kasih Bapak Rektor, Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Zudan yang telah memberikan orasi ilmiah.